Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita dapat kembali lagi dalam pengajian virtual Mutiara Haramain yang selalu kita adakan setiap hari Selasa jam 9 pagi di kantor PT Anamira Travelindo. Tentu saja sudah hadir di samping saya Ustazah Irfana Nurulaili. Assalamualaikum Ustazah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi dengan pengajian yang selalu memberikan manfaat untuk ilmu yang disampaikan. Bagi rekan-rekan yang selalu berpartisipasi mengikuti pengajian virtual pagi hari ini, yang akan mengajukan pertanyaan, silahkan komen di media sosial PT Anamira Travelindo, bisa melalui Instagram, Facebook, atau di YouTube. Langsung saja Ustazah untuk melanjutkan materi yang akan disampaikan pada minggu lalu. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih disampaikan kepada Mbak Osim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, rekan saya yang selalu mendampingi, yakni saya panggil Mbak saja karena masih muda, Mbak Osim ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Berkat rahmat dan kenikmatan yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan untuk bertatap muka, berkumpul bersama dalam rangka pengajian rutin, pengajian virtual Mutiara Haramain yang diselenggarakan oleh PT Anamira Travelindo. Salawat ma'assalam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan menjelaskan kembali tentang tafsir surat Al-Baqarah ayat 74 dan 75 yang versi kedua. Karena minggu kemarin kita sudah pernah menjelaskan ayat ini, namun karena keterbatasan waktu, jadi masih perlu diupas kembali. Jadi ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan untuk menyempurnakan ilmu yang hari ini kita urai, sehingga kemarin dan besok bisa menjadi sebuah ilmu yang sempurna. Mari kita bacakan dahulu surat Al-Baqarah ayat 74 dan 75. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma' wa inna minha lama
يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. Shadaqallahul azim. Demikian tadi lafaz dari Al-Baqarah ayat 74 dan 75. Mari kita bahas tafsir dari ayat ini. Sebelumnya saya jelaskan bagaimana masuk dalam ayat ini. Di minggu-minggu sebelum minggu hari ini atau Selasa hari ini, kami telah menjelaskan bagaimana pembangkangan Bani Israil dan sebuah kisah yang telah diceritakan dalam ayat-ayat sebelumnya, yakni kisah saudagar kaya dari golongan Bani Israel yang telah meninggal dunia dan telah terbunuh. Mayatnya dibuang di desa sebelah, atau bukan di desanya sendiri ya, di depan desa sebelah, seperti itu, sehingga mendapatkan menjadikan geger dari kaum Bani Israil tersebut dan kaum yang lain ya, menjadikan pertanyaan dan saling tuduh menuduh siapa kiranya yang telah membunuh dari saudagar kaya tersebut. Namun berkat permohonan Nabi Musa dari permintaan dari kaum Bani Israil, Allah telah memberikan petunjuk demi petunjuk, sehingga petunjuk itu menjadikan jawaban bahwa ada seseorang yang telah membunuh, yakni telah dijelaskan itu adalah keponakan dari saudagar kaya tersebut. Begitu beratnya dan begitu rumitnya berbagai pertanyaan dari Bani Israil dalam keengganan memenuhi perintah dari Allah, sehingga pertanyaan demi pertanyaan itu menghasilkan bahwa sesuatu yang lebih berat yang harus dilakukan oleh kaum Bani Israil. Saat itu perintah Allah yakni menyembelih sapi betina ya. Namun dari sapi betina itu masih banyak pertanyaan Bani Israil yang seperti apa, yang seperti itu, yang seperti ini, dan lain sebagainya, sehingga menjadikan lebih berat lagi apa yang harus dilakukan oleh Bani Israil. Yang tadinya hanya sapi betina saja, ada pertanyaan berikutnya, sehingga Allah menjawab dengan yang lebih spesifik dan akhirnya menjadikan mahalnya sapi betina itu yang digambarkan semahal emas yang dibungkus oleh kulit dari sapi itu. Jadi kalau sapi itu lebarnya kulit sebesar 5 meter istilahnya ya, lebar kanan kiri ya, sebanyak itulah emas untuk membeli sapi betina. Namun karena rasa sombong yang dimiliki oleh Bani Israil, apapun yang terjadi saat itu dilakukan oleh Bani Israil untuk memenuhi perintah Allah. Dan setelah kejadian itu tidak menjadikan Bani Israil sesegera mungkin untuk melaksanakan, istilahnya mentaati apa yang sudah disyariatkan dalam kitab Taurat. Di sini dijelaskan dalam ayat 74, yakni kalimat pertama, "Tsumma qasat qulubukum", kemudian hatimu menjadi keras. Yang dimaksud adalah hatimu tadi adalah hati dari kaum Bani Israil, ditunjukkan kepada orang-orang Yahudi hingga tidak dapat memasuki kebenaran.
Jadi digambarkan saking kerasnya hati orang-orang Bani Israil yang notabene itu orang-orang Yahudi, yakni kerasnya itu sehingga tidak memenuhi sebuah kebenaran, tidak istilahnya apa itu ya, tidak terlihat sama sekali kebenaran itu karena kerasnya hati, istilahnya egonya besar ya. Min ba'dika, setelah itu, yakni setelah peristiwa dihidupkannya orang yang telah mati dan kejadian-kejadian sebelumnya. Seperti saya jelaskan ya, sebelum kejadian seorang bangsawan tadi yang meninggal, itu banyak kejadian-kejadian yang sudah diperlihatkan sebagai kekuasaan dari Allah, yakni kejadian dari negeri Elia. Nah, yang dikutuklah masyarakat dari negeri itu menjadi sebuah atau seekor monyet ya, yang monyet itu hampir semuanya ya, dari golongan negeri itu menjadi monyet ya. Itu adalah peristiwa yang sangat menghinakan Bani Israil, namun tidak menjadikan mereka kembali untuk taat kepada Allah. Sebelumnya, di ayat sebelumnya kami jelaskan juga kejadian tentang perintah Allah untuk lari dari kejaran Raja Fir'aun, dan sampailah mereka dari kejaran itu, sampailah mereka di sebuah bukit, yang bukit itu di antara Gunung Sinai dengan terusan Suez. Setelah lari berhari-hari, Allah menurunkan kenikmatan berupa 12 mata air. Itu juga sebuah kejadian yang luar biasa. Yang 12 mata air itu bisa memenuhi 12 suku dari Bani Israil, dari kaumnya Nabi Musa. Namun mereka tidak begitu saja taat kepada Allah, taat kepada perintah Allah dan taat kepada yang sudah disyariatkan dalam kitab Taurat. Kejadian demi kejadian itu malah menjadikan hati mereka menjadi keras. Atau apa istilahnya di sini, itu istilahnya apa ya? Bebal ya, dibilangi apapun sudah tidak mempan ya. Kami lanjutkan, fahiyakal hijarah, Allah telah menggambarkan hati mereka sebagai sebuah batu atau seperti batu. Dalam kerasnya sebuah hati itu digambarkan bahwa kerasnya hati itu sama seperti batu. Au asyaddu qaswa, atau lebih keras dari batu. Apa kalau saat ini yang lebih keras dari batu? Mungkin bisa berupa baja ya. Baja itu keras ya. Kalau batu mungkin masih dipukul masih bisa pecah ya. Kalau baja itu kalau tidak dengan api ya mungkin tidak bisa pecah seperti itu ya. Saking kerasnya. Tadi sudah digambarkan sebagai fayatal hijarah, seperti batu, au asyaddu qaswa, atau lebih keras dari sebuah batu. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar, wa inna minha lama yashaqqaqu. Padahal di antara batu-batu, kalau kita lihat semuanya, pada di antara batu-batu itu sesungguhnya ada batu yang mengalirkan mata air. Kalau kita lihat di dalam di sebuah sungai, ya ada air yang keluar dari bebatuannya di antara batu-batu. Berarti kan tidak sekeras yang terjadi ya istilahnya. Atau sifat dari batu itu tidak keras begitu saja, tapi ada sifat-sifat lain ya. Dan di antaranya ada pula yang terbelah. Nah, masih sering kita dengarkan kisah-kisah bahwa ada sebuah batu yang kalau ditetesi air terus-menerus itu bisa membelah atau membuat lubang ya. Itu sering kita lihat ya di hutan-hutan ya, atau di sungai-sungai, di laut-laut, banyak bebatuan yang karena percikan air itu terbelah atau lubang. Bahkan kalau di laut itu batu karang itu bisa lubangnya banyak ya, karena mungkin diterpa ombak berkali-kali seperti itu. Itu adalah sifat-sifat batu, tidak hanya keras saja. Fayakhruju minhul ma wa inna minha lama yahbitu. Lalu
keluarlah air daripadanya. Daripadanya itu maksudnya dari batu ya. Dan sesungguhnya di antara batu-batu itu ada pula yang jatuh meluncur dari atas ke bawah. Gitu banyaknya sifat batu, tidak hanya keras ya. Kenapa meluncur dari atas ke bawah? Min khasyatillah, karena di antara batu-batu itu ada juga yang takut kepada Allah. Mari kita pelajari dari kalimat ini, min khasyatillah. Sebuah batu, barang yang kita lihat sebagai barang mati, itu memiliki rasa takut kepada Allah. Namun digambarkan pada Bani Israil ini, mereka sama sekali tidak merasakan rasa takut itu, bahkan kerasnya lebih keras dari batu, seperti itu ya. Min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Wallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah sekali-kali tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi Allah sudah memberikan peringatan saat ini di ayat ini ya. Berbagai kejadian peristiwa yang terjadi pada Bani Israil yang dijelaskan dari ayat ke ayat pada surat Al-Baqarah sampai ayat 74 ini, Allah tidak pernah mengindahkan atau tidak pernah lengah. Pasti itu akan tertulis dan Allah akan mencatat atau membalas setiap kejadian itu. Seperti ayat wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan sekecil apapun kebaikan yang kita perbuat itu pasti akan ada balasannya. Sebaliknya, sekecil apapun perbuatan keburukan yang kita perbuat itu pasti juga ada balasannya. Di antara pahala dengan balasan itu sudah dicontohkan oleh Allah. Kalau dalam pendidikan kita mengenal punishment dan reward, ya. Bahkan kalau saya ini karena guru playgroup dan TK, saya akan mengenal sekali banyak dari punishment dan reward itu tadi. Bahkan setiap hari itu seorang guru menyiapkan reward yang kecil untuk anak-anak kita yang di dalam kelas untuk memberikan semangat kembali agar belajarnya lebih meningkat, seperti itu ya. Punishment diberikan kepada anak-anak yang tidak sampai target. Namun punishment di anak usia dini tidak sampai dengan berupa hukuman ya. Mungkin bintangnya 1 atau bintangnya 2 dikurangi 1, seperti itu ya. Itu adalah bentuk punishment dan reward dari Allah ya. Tidak pernah Allah mengindahkan atau tidak pernah Allah mengabaikan lengah atas perbuatan sekecil apapun yang telah diperbuat oleh manusia. Selanjutnya dalam ayat 75 dijelaskan, afatatma'una, apakah masih kamu harapkan hai orang beriman. Jadi Allah memberikan pernyataan ini kepada orang beriman. Kalau tadi dijelaskan kepada orang Bani Israil, ayat ini, ayat 75, Allah memberikan pernyataan kepada orang beriman. Wahai orang beriman, apakah masih kamu harapkan? Seperti itu. Apakah mauna ayyuminu, bahwa mereka akan beriman, yakni orang-orang Yahudi itu tadi, orang-orang Yahudi atau orang-orang Bani Israil. Apakah bisa mereka beriman seperti itu ya? Jadi afatatma'una ayyuminu, apakah masih kamu harapkan wahai orang beriman, mereka akan beriman sesuai dengan keyakinan yang telah diajarkan oleh Allah. Minhum lakum wa qad kana fariqum, kepadamu beriman orang-orang Yahudi kepadamu, sedangkan sebagian atau satu golongan dari mereka, minhum, di antara mereka, yakni tokoh-tokoh dari Bani Israil. Kalau di sini dijelaskan dalam tafsir Jalalain, yakni pendeta-pendeta mereka atau tokoh-tokoh mereka, tokoh agama mereka, tokoh kepercayaan mereka tidak akan pernah beriman atau tidak mungkin diharapkan berimannya. Yasma'una kalamullah,
mendengarkan firman Allah, yaitu dalam kitab Taurat, yuharrifunahu, mereka mengubahnya. Jadi dijelaskan dalam ayat 75 ini bahwa tokoh-tokoh mereka atau pendeta-pendeta dari mereka itu sebenarnya sudah membaca dan memahami kitab Taurat. Namun mereka berusaha mengubah demi untuk menjaga kebaikan mereka, agar mereka tetap dianggap baik seperti itu ya. Inilah bentuk pembangkangan yang luar biasa dari orang-orang Yahudi atau Bani Israel, bahwa mereka sudah mengetahui kebenarannya, namun mereka mengubah membalikkan fakta. Jadi sudah diajarkan syariat-syariat yang benar dan mereka sudah memahami, bahkan mereka membaca dan memahaminya, namun mereka mengubahnya. Yang mengubahnya adalah tokoh-tokoh dari orang Yahudi atau Bani Israel. Wahum yuharrifuna, lalu mereka mengubahnya. Mimba gima aqaluhu, setelah mereka memahami. Sekali lagi dijelaskan dan ditekankan dalam ayat ini, mereka tidak hanya membaca saja mimba gima aqaluhu, tapi mereka juga memahami isi dari kitab Taurat tersebut. Wahum ya'lamun, padahal mereka mengetahui kebenarannya. Jadi Allah itu sudah memperingatkan orang-orang beriman. Orang-orang beriman itu berarti salah satunya adalah kaum dari Bani Musa, Nabi Musa, yang sudah beriman kepada Nabi Musa dan kitab Taurat. Jangan diharapkan lagi kalau orang Yahudi itu bisa beriman kepada yang sudah menjadi kepercayaan kita, karena saking nakalnya atau membangkangnya. Padahal kejadian demi kejadian sudah ditunjukkan kekuasaan Allah, sudah ditunjukkan mukjizatnya Nabi Musa, sudah ditunjukkan kebesaran dari Allah, namun mereka tetap tidak mau mentaati ajaran yang sudah diajarkan oleh Nabi Musa, yakni dalam kitab Taurat. Di sini juga dijelaskan, ayat-ayat ini juga menjelaskan bahwa sebenarnya Allah ini sudah memperingatkan orang-orang beriman bahwa jangan kamu habiskan waktu-waktumu untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Maksudnya yang tidak bermanfaat itu mengajak orang-orang Yahudi untuk beriman kepada yang sudah menjadi kepercayaan Nabi Musa, karena tidak mungkin itu terjadi. Sudah ditulis dalam Al-Quran ya. Jadi jangan dihabiskan waktumu orang-orang beriman. Mending kamu itu berdakwah kepada orang-orang yang memang mereka menunggu-nunggu ajaranmu. Jadi mungkin di antara orang Yahudi saat itu, pada zaman itu, ada beberapa orang yang membangkang, ada beberapa orang yang juga menunggu-nunggu ajaran Nabi Musa atau kebenaran ajaran Nabi Musa. Seperti di ayat yang menjelaskan tentang negeri Elia di Selasa yang kemarin ya, bahwa itu ada 3 golongan sebenarnya ya. Golongan pertama adalah golongan yang membangkang, benar-benar tidak mentaati aturan yang sudah diajarkan oleh Nabi Musa. Golongan yang kedua adalah golongan yang memberikan peringatan. Intinya adalah amal ma'ruf nahi mungkar, untuk agar temannya tidak berbuat keburukan. Dari golongan kedua tadi, ini adalah golongan yang selamat ya saat itu. Dan golongan yang ketiga adalah golongan yang menyeru bahwa biarkanlah mereka berbuat keburukan, yang penting kamu berbuat kebaikan. Jadi jangan diurusi orang-orang itu. Mereka biar mereka, kamu juga biar kamu sendiri. Surat Al-Kafirun dijelaskan kalau tidak salah ya. Lakum dinukum waliyatin, agamamu sendiri, agamaku juga agamaku sendiri, seperti itu. Tidak mau tahu lah istilahnya di golongan ketiga itu. Nah, golongan-golongan ini ada juga yang satu golongan yang benar-benar ingin
ingin mengetahui kebaikan atau kebenaran dari ajaran kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa, seperti itu. Tadi kita ulas kembali ya, banyak kejadian yang telah kita jelaskan di dalam surat Al-Baqarah ini tentang kejadian dari Bani Israel yang tidak menjadikan lunaknya hati mereka, dan Allah memberikan gambaran bahwa hati mereka seperti batu kerasnya, bahkan lebih keras lagi ya, seperti itu. Namun Allah memberikan pernyataan juga kepada orang beriman bahwa kalau sudah keras seperti itu, janganlah kamu berdakwah, menghabiskan waktu berdakwah kepada orang-orang macam itulah. Kamu pindah saja tempat berdakwah kepada orang-orang yang benar-benar menunggu, seperti itu ya. Dua ayat ini menjelaskan seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Selanjutnya himbauan dari Allah itu tidak menjadikan orang-orang beriman patah semangat ternyata, terutama pada masa Nabi Muhammad SAW. Pernah dikisahkan Nabi itu berangkat dari rumah ke masjid, di tengah jalan sering sekali dilempari kotoran. Nah itu kan berarti disakiti ya oleh kaumnya ya. Namun Nabi Muhammad tetap berdakwah karena beliau beranggapan di dalam hatinya, beranggapan atau khusnudon bahwa nanti ada masanya, nanti ada waktunya mereka akan lubang tadi ya, seumpama batu itu akan lubang dengan sendirinya, akan mentaati perintah saya, seperti itu. Jadi yang diajarkan oleh Nabi Muhammad itu adalah jangan berputus asa ketika kita berdakwah, meski kepada Bani Israel ya, atau masyarakat Yahudi tadi. Insya Allah nanti ada waktunya mereka mengubah hatinya yang keras seperti batu atau lebih keras dari batu itu tadi menjadi sesuatu yang lunak. Walaupun Allah sudah menuliskan di dalam Al-Quran dalam ayat 75 tadi, tidak ada kemungkinan bahwa mereka akan beriman kepada apa yang sudah diajarkan oleh Allah. Ya, begitu tadi adalah tafsir dari ayat 74 dan 75. Mungkin ada pertanyaan, bisa dituliskan di kolom komentar yang apa tadi? Bisa media sosial media ya, yang sudah di berikan sarana oleh PT Anamil Televilindo agar kita dapat berkomunikasi secara langsung. Setelah pengajian ini selesai, akan dijawab pada minggu berikutnya, seperti itu. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, jangan lupa bahwa hari ini adalah tanggal 26 dan nanti malam adalah malam ke-27 dari bulan Rajab. Mari kita meningkatkan ibadah, karena kita akan memenuhi panggilan pada bulan yang luar biasa, yakni bulan berikutnya, 2 bulan lagi atau 1 bulan lagi setelah bulan Rajab ini, yakni bulannya para umat Islam atau Muslim sedunia, yakni bulan Ramadan. Ya. Sebelum kita akhiri pengajian tafsir pada pagi hari ini, kita bersolawat dulu, solawat dari bulan Rajab. Ya, kita baca 3 kali sambil kita berdoa semoga kita masih diberikan umur di bulan Rajab depan, bulan Sya'ban, dan bulan Ramadan yang akan datang. Sholawat ini adalah sholawat yang telah sering kita dengarkan bersama. Mari kita bersolawat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dhunubana. Allahumma barik lana fi Rajab
dzunubana. Lebih tepatnya ini bukan sholawat ya, tetapi sebuah doa ya. Sekali lagi kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Amin ya rabbal alamin. Kita masih menantikan dibukanya pemberangkatan umroh ya, yang alhamdulillah pada era new normal ini PT Anapiro Travelindo telah memberangkatkan 9 kali ya. Padahal wabah dari COVID-19 ini luar biasa di negara kita maupun di dunia ya. Namun ketika travel line sedang tidur, kita tetap bangkit untuk memberikan pertolongan atau bantuan kepada teman-teman kita, yakni tamu-tamu Allah yang ingin berangkat ke Baitullah ya, ke Haramain ya. Dan satu lagi, dalam bulan Rajab ini kita disunahkan untuk berpuasa. Pernah diajarkan dalam sebuah hadis, berpuasalah pada hari pertama sampai hari 10. Kalau atau jika kamu tidak mampu, maka ambillah tanggal 1 dan tanggal 10. Tapi di bulan Rajab itu, sepanjang bulan Rajab itu kita memang disunahkan untuk berpuasa. Maka besok adalah terakhir kita melaksanakan puasa bulan Rajab ya, kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan dengan cara banyak minum air, dan air yang dikonsumsi pada PT Anapiro Travelindo dan pada Yayasan Pondok Pesantren Al Hidayah adalah air dari Jauhar Water, air murni yang penuh berkah doa dari para santri, dan setiap hari kita konsumsi dengan nikmat dan kesegarannya, insya Allah membawa kebaikan bersama. Seperti itu ya. Bisa ditutup mungkin ya Pak Usim ya. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kehilafan, ada salah kalimat, salah kata dalam pengucapan dan memberikan tafsir dalam surat Al-Baqarah ayat ini. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami pasrahkan kepada pembawa acara. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah atas ilmu yang telah disampaikan. Bermanfaat bagi kita yang kurang paham mungkin tentang penafsir nasihat dari Al-Quran. Bagi rekan-rekan yang ingin memberikan pertanyaan bisa melalui media sosial PT Anapiro Travelindo melalui Instagram, YouTube atau Facebook. Dan bagi rekan-rekan yang tertinggal dari pengajian rutin setiap hari Selasa bisa mengulang kembali video yang sudah ditayangkan di media sosial kami. Terima kasih rekan-rekan yang selalu mengikuti pengajian pada pagi hari ini. Semoga selalu memberikan manfaat bagi semuanya. Terima kasih. Kita akan kembali di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.